Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini saya akan membahas tentang materi fungsi logaritma. Pada pembahasan tentang fungsi logaritma ini, anak-anakku akan mempelajari tentang yang pertama, pengertian dari logaritma, di mana logaritma itu merupakan inverse dari perpangkatan. A log B sama dengan C, berarti A pangkat C sama dengan B. Dengan syarat hanya lebih dari 0, tidak boleh sama dengan 1, dan B-nya lebih dari 0. Berdasarkan dari pengertian ini, nantinya anak-anakku, jika kita mencari nilai logaritma satu bilangan, maka dalam pikiran kita harus terpikir tentang perpangkatan. Yang kedua, nanti kita akan membahas tentang sifat-sifat logaritma. Di sini ada sekitar 8 sifat. Ada penjumlahan, pengurangan, ada perpangkatan, di sini ada perkalian. Ketiga, membahas tentang persamaan logaritma. Di sini ada sekitar 5 persamaan, 5 macam bentuk dari persamaan logaritma. Yang keempat, tentang pertidaksamaan logaritma. Untuk pertidaksamaan logaritma di sini dibedakan untuk yang bilangan pokoknya lebih dari 1 dan untuk bilangan pokoknya yang terletak antara 0 dan 1. Yang kelima, nanti kita juga akan membahas tentang grafik fungsi logaritma. Di sini juga dibedakan ada 2. Yang pertama, untuk bilangan pokoknya lebih dari 1. Yang kedua, untuk bilangan pokoknya yang terletak antara 0 dan 1. Untuk gambar grafiknya seperti berikut. Untuk hari ini saya akan membahas tentang pengertian dari logaritma dan sifat-sifat logaritma. Untuk materi persamaan logaritma, pertidaksamaan logaritma, dan grafik fungsi logaritma dibahas di lain waktu selanjutnya. Kita mulai dengan pengertian dari logaritma. Seperti tadi yang sudah saya katakan, logaritma merupakan inverse dari perpangkatan. A log B sama dengan C, maka bisa juga bentuk ini diubah dalam bentuk perpangkatan menjadi A pangkat C sama dengan B. A ini adalah bilangan pokok, A ini bilangan pokok, C ini hasil dari logaritmanya, kalau B-nya ini adalah numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya. Saya ulang lagi, A log B sama dengan C bisa diubah ke dalam bentuk perpangkatan menjadi A pangkat C sama dengan B. Dengan syarat
A lebih dari 0 dan A tidak boleh 1. B-nya harus lebih dari 0. Kita lihat contohnya. 3 log 81 sama dengan titik-titik. Maka kita bisa berpikir atau kita kembalikan ke perpangkatan, ke bentuk perpangkatan. 3 pangkat titik-titik sama dengan 81. 3 pangkat berapa sama dengan 81? Maka ketemunya adalah 4. Maka di sini nilai dari 3 log 81 adalah 4. 3 log 81 adalah 4 karena 3 pangkat 4 sama dengan 81. Yang kedua, 3 log 25 sama dengan titik. Maka kita bisa berpikir, pikiran kita langsung kita ke bentuk perpangkatan. Kita arahkan ke bentuk perpangkatan. 5 pangkat berapa? 5 pangkat tik sama dengan 25. 5 pangkat berapa? Sama dengan 25. Maka di sini diperoleh 2. Maka 5 log 25 nilainya sama dengan 2. 5 log 25 sama dengan 2 karena 5 pangkat 2 sama dengan 25. Yang ketiga, 2 log 1/32 sama dengan tik. Maka cara berpikirnya, maka kita arahkan ke perpangkatan. 2 pangkat berapa sama dengan 1/32. 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat berapa? 1/32. Maka di sini nilainya adalah min 5. 2 pangkat min 5 sama dengan 1/32. Maka nilai dari 2 log 1/32 sama dengan min 5. 2 log 1/32 sama dengan min 5 karena 2 pangkat min 5 sama dengan 1/32. Ini tadi pengertian dari logaritma. Saya ulang lagi, jadi kalau kita mencari nilai dari logaritma, maka pikiran kita diarahkan atau dikembalikan ke bentuk perpangkatan. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat logaritma. Yang pertama di sini tentang penjumlahan dari logaritma. Pertama yang perlu diperhatikan di sini bilangan pokoknya di sini ini adalah sama. Jadi yang perlu pertama dilihat bilangan pokoknya sama. Kalau ini dijumlahkan A log X ditambah A log Y, maka
bentuknya bisa ditulis dalam, maka bentuknya menjadi bentuk perkalian X dikali Z. Jadi kalau di sini penjumlahan, maka ini menjadi bentuk perkalian X kali Z. Sifat yang kedua, ini pengurangan. Pertama yang dilihat adalah bilangan pokoknya. Ini bilangan pokok sini harus sama. Kalau bentuk pengurangan, maka bentuknya menjadi bentuk pembagian X per Z. Sifat yang ketiga, perpangkatan. Di sini X numerusnya dipangkatkan N, maka sama dengan N-nya pindah ke depan. Jadi bentuk X pangkat N, maka menjadi N-nya pindah ke depan atau turun di depannya. Jadi N kali A log X. Di sini pangkatnya sudah tidak ada, pindah ke sini. Yang keempat, sifat di sini bilangan pokoknya dipangkatkan, numerusnya juga dipangkatkan, maka bentuknya menjadi M per N. Jadi kalau ini pangkat dari numerusnya letaknya di pembilang, kalau pangkat dari bilangan pokoknya letaknya di penyebut. M per N kali A log X. Sifat yang kelima, A log A sama dengan 1. Jadi di sini bilangan pokoknya dan numerusnya adalah sama, maka nilainya adalah 1. Sifat yang keenam, A log X sama dengan 1/X log A. Jadi ini berkebalikan. Jadi kebalikannya A log X ini 1/. Di sini terjadi pertukaran antara bilangan pokoknya dengan numerusnya. Di numerusnya di sini pindah tempat jadi bilangan pokok. Bilangan pokoknya di sini pindah ke numerusnya. Atau bentuknya menjadi A log X sama dengan 1/X log A. Bisa juga sama dengan K log X per K log A. Dengan syarat di sini K ini harus bilangan pokok di sini di pembilang dan penyebut harus sama. Ini bilangan pokoknya harus sama. K log X per K log A. Sifat yang ketujuh, A log X kali X log Z. Di sini perhatikan, di sini A log X, di sini numerusnya X. Kalau yang X log Z ini bilangan pokoknya X. Kalau ini sama, maka sifat ini perkalian ini bisa ditulis dalam bentuk A log Z. Jadi X-nya hilang. Langsung A log Z. Sifat yang ke-8, A pangkat A log X. Di sini A ini perpangkatan, bentuk pangkatnya log. Jadi kalau di sini ini bilangan pokok dari pangkatan, yang ini bilangan pokok dari log, ini sama, maka nilainya sama dengan X. Contoh untuk pengertian dari logaritma, menentukan nilai dari logaritma. Tentukan nilai dari yang pertama 2 log 8. 2 log 8 nilainya sama dengan 3. Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. 10 log 10.000 nilainya sama dengan. Jadi kalau kita mencari nilai log, maka pikiran kita harus diarahkan ke bentuk perpangkatan. Di 10 log 10.000 maka sama dengan 4 karena 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Yang ketiga, yang C, sepertiga log 9. Sepertiga log 9 sama dengan min 2 karena sepertiga pangkat min 2 sama dengan 9. Contoh untuk sifat-sifat logaritma.
sederhanakan 1A, 3 log 81 dikurangi 3 log 9. Di sini dilihat ini pengurangan. Maka anakku harus ingat dari sifat dari pengurangan logaritma. Di sini untuk pengurangannya. Jadi kalau pengurangan maka ini menjadi bentuk pembagian. Jadi 3 log 81 dikurangi 3 log 9 sama dengan 3 log 81 dibagi 9. 81 bagi 9 ada 9. 3 log 9 sama dengan 2 karena 3 pangkat 2 sama dengan 9. Yang 1B 6 log 8 dikurangi 6 log 2 ditambah 6 log 9. Di sini pengurangan, yang ini penjumlahan. Untuk penjumlahan dari log, jadi kalau penjumlahan maka bisa dinyatakan dalam bentuk perkalian. Jadi untuk yang pengurangan ini, di log 2-nya ini mengurangi, maka di sini menjadi membagi. Kalau penjumlahan di sini, maka ini menjadi di jumlah log 9, maka di sini menjadi bentuk perkalian. 8 dikali 9 dibagi 2. 8 dibagi 2, 4 kali 9, 36. 6 log 36, maka kita cara berpikirnya 6 pangkat berapa sama dengan 36, maka ketemu 2. 1C, 5 log 100 dikurangi 2 kali 5 log 2. Untuk yang 1C tadi kita harus ingat A log X pangkat N sama dengan N kali A log X. Ini harus ingat sifat yang ini untuk menyelesaikan 1C. Di sini jadi pertama ini yang kita ubah dulu 2 kali 5 log 2. Ini 2-nya berdasarkan sifat yang ketiga tadi. 2 ini menjadi bentuk pangkat dari 2. Ini 2-nya pindah ke bentuk pangkat. Setelah itu ini pengurangan menjadi bentuk pembagian. Jadi 100 dibagi 2 pangkat 2, 4 bagi 4. Ketemu 25. 5 pangkat berapa? Ketemu 25. Hasilnya adalah 2. Nomor 2. Jika 2 log 5 sama dengan X, 5 log 7 sama dengan Z, nyatakan bentuk berikut dalam X dan Z. Yang A 2 log 49. Diralat, ini yang betul 50. 2 log 50 sama dengan ini. Untuk menyelesaikan ini 50-nya kita ubah dalam bentuk perkalian 2 kali 25. Terus ingat ini 2 perkalian kita nyatakan dalam bentuk penjumlahan logaritma. Di 2 log 2 ditambah 2 log 25. 2 log 2. Nah, di sini sifat dari kalimat tadi A log A sama dengan 1. Jadi kalau bilangan pokok dan numerisnya sama, maka nilainya 1. 2 log 2 nilainya 1 ditambah 2 log 25. 25 kita ubah dalam bentuk perpangkatan 5 pangkat 2. Terus selanjutnya berdasarkan dari sifat yang ketiga tadi, pangkatnya dari 5, 5 pangkat 2. Pangkat dari 5 ini dipindah ke depan atau turun ke depan. Jadi 2 kali 2 log 5. 2 log 5 di sini dari soal diketahui 2 log 5 nilainya sama dengan X.
log 5 kita ganti dengan X. Jadi 2 log 50 sama dengan 1 tambah 2X. Yang B, 2B, 56 log 70. 56 log 70 sama dengan, untuk mengerjakan soal seperti ini, anak-anakku harus ingat tentang sifat-sifat logaritma. Ini sifat logaritma yang ke-6. A log X sama dengan K log X dibagi K log A. Syaratnya K-nya di sini bilangan pokok untuk pembilangan dan penyebut harus sama. Nah, di sini kunci untuk menentukan di sini bilangan pokok dari log 70 log 5 di sini kita ambil 5. Kenapa kita ambil angka 5? Maka untuk pedomannya kita lihat dari contoh 2 log 5 sama dengan X, 5 log 7 sama dengan X. Maka nilai yang paling banyak muncul adalah 5. Jadi kita pilihannya dari 2, 5, atau 7. Kita pilih angka yang sering banyaknya muncul adalah 5, yaitu 2 kali. Jadi di sini kita pilih 5. Ini bilangan ini sebenarnya sembarang. Yang penting harus sama. Tapi untuk menyelesaikan soal seperti ini maka kita pilih 5. Pedomannya itu tadi. Karena angka 5 ini yang sering muncul. Jadi bentuk ini menjadi bentuk pembagian 5 log 70 dibagi 5 log 56. 70 kita ubah ke dalam bentuk perkalian 5 kali 2 kali 7. 5 kali 2 10, 10 kali 7 70. 56 dibagi ke dalam bentuk perkalian 8 kali 7. Selanjutnya dari bentuk perkalian ini kita ubah berdasarkan sifat logaritma ke dalam bentuk penjumlahan logaritma. Kalau perkalian kita ubah dalam bentuk penjumlahan logaritma. Ini 5 log 5 ditambah 5 log 2 ditambah 5 log 7. Yang penyebut juga sama. 5 log 8 ditambah 5 log 7. 5 untuk yang mengerja ini 5 log 2. Untuk 5 log 2 bentuk ini harus kita ubah dulu menjadi bentuk 2 log 5. Karena apa? Karena di sini dari soal yang diketahui itu adalah 2 log 5. Jadi bentuk 5 log 2 kita ubah berdasarkan dari sifat logaritma yang ke-6. A log X itu sama dengan 1/X log A. Jadi ini di X-nya menjadi bilangan pokok, A-nya menjadi numeris. Menjadi 5 log 2 menjadi 1/2 log 5. Terus 8-nya ini dibuat dalam bentuk perpangkatan 2 pangkat 3. 5 log 5 adalah 1. Nilainya 1. 2 log Z. 2 log Z maka di sini adalah X. 5 log 7 adalah Z. Maka menjadi 1/X ditambah Z per, ini pangkatnya pindah ke depan. Pindah ke depan berdasarkan sifat yang ketiga tadi. 5 log 2 menjadi bentuk ini. Dan tadi 5 log 2 jadi 1/2 log 5 1/X. Jadi 5 log 2 adalah 1/X ditambah X. Terus disamakan. Ini penyebutnya jadi X. Ini 1 kali X, Z dikali X
Z per X-nya kali Z 3 plus XZ. Ini. Jadi 56 log 70 sama dengan X tambah 1 tambah XZ dibagi 3 tambah XZ. Contoh nomor 3, silakan anak-anakku dibaca sendiri untuk menambah wawasan tentang sifat-sifat logaritma. Juga dengan yang nomor 4, silakan dipelajari sendiri. Anak-anakku, pelajarannya nanti bisa dicoba sendiri. Jika ada kesulitan, silakan bertanya. Anak-anakku, marilah kita akhiri pembahasan sifat-sifat logaritma ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.